Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia atau RHI. Semoga sobat RHI semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Pengantin ke-13. Desa Karanggede bukanlah tempat bagi mereka yang memuja cahaya. Desa ini seperti tersesat di lambung Gunung Lawu yang purba, terkunci di sebuah lembah sempit di mana matahari seolah menyerah sebelum waktunya. Di sini tanahnya selalu basah oleh sisa hujan yang tertinggal di sela-sela lumut, dan pepohonan beringin tumbuh dengan akar yang melilit seperti urat nadi raksasa yang menyembul mencari mangsa. Disinilah Suro menghabiskan hidupnya. Lelaki berusia 30 tahun itu adalah bayangan yang berjalan. Kulitnya legam, terbakar matahari hingga tampak seperti kulit kayu tua yang pecah-pecah. Wajahnya keras, tulang pipinya menonjol, dan sorot matanya selalu menunduk, seperti orang yang terus-menerus meminta maaf karena telah lahir ke dunia. Orang-orang desa sering berkelakar. Jika ketampanan adalah sebuah rezeki, maka Suro adalah orang paling miskin di Karanggede. Namun, di dalam tubuh yang kasar itu bersemayam hati yang tidak tersentuh dosa-dosa kecil desa. Suro tidak mengenal bau ciu atau minuman keras, tidak tahu cara mengocok kartu judi di pos ronda, dan tidak pernah sekalipun menyesap nikotin. Dia adalah air tenang di tengah riuhnya syahwat manusia. Kejujuran adalah satu-satunya harta yang dia dekap erat-erat di balik bajunya yang lusuh. Malam itu malam Jumat Kliwon. Udara terasa sangat pekat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan pundak setiap makhluk yang bernapas. Angin gunung turun membawa aroma tanah busuk, dan daun-daun jati yang meranggas bergesekan di atas aspal tua dengan suara yang menyerupai bisikan orang mati. Suro berjalan menyusuri setapak yang licin. Di tangannya sebuah senter kaleng tua berkedip-kedip. Cahayanya kuning pucat dan gemetar, seolah ia pun ketakutan menembus kabut yang mulai merayap naik setinggi pinggang. Dia harus menuju sumur Tirta Asmara di ujung desa. Kabarnya mesin pompa air desa di sana macet, dan hanya Suro yang cukup nerimo untuk memperbaikinya di jam yang seharusnya tidak ada manusia waras yang berani keluar. Sumur itu berdiri di tengah cekungan tanah yang dikelilingi pohon Kamboja tua yang bunganya berguguran meski tak ada angin. Airnya bening seperti kristal, dipercaya sanggup menyembuhkan luka hati. Namun, setiap warga tahu sumur itu adalah lubang kenangan bagi seorang wanita di zaman dulu yang mengakhiri hidup karena ditinggal menikah kekasihnya. Sesampainya di bibir sumur, Suro merasakan udara mendadak membeku. Bau harum melati meledak, menyerang penciumannya. Wangi yang sangat tajam, sangat manis, tapi ada aroma anyir yang samar di ujungnya, seperti wangi bunga di atas nisan yang baru digali. "Mas," suara itu datang dari belakang, sangat lembut, namun sanggup menghentikan aliran darah Suro. Suro tersentak, senter di tangannya terjatuh, menghujam lumpur becek. Di bawah naungan beringin kurung yang akarnya menjuntai seperti rambut mayat yang terurai, berdirilah seorang wanita. Ia mengenakan kebaya putih sutra yang tampak bersinar meski di tempat segelap itu. Kulitnya sepucat rembulan, halus tanpa cacat sedikit pun. Rambutnya hitam legam, tergerai jatuh melewati pinggang,
Dan saat angin bertiup, rambut itu bergerak lambat, sangat lambat, seolah ia sedang menari di bawah air. "Mas, bisa bantu saya?" Wanita itu melangkah mendekat. Suro terpaku, nafasnya tercekat di tenggorokan. Kecantikan wanita itu tidak masuk akal. Matanya besar namun redup, seperti ada telaga kesedihan yang tak pernah kering di sana. Suro yang sepanjang hidupnya hanya mengenal cacian dan kerja keras, merasa untuk pertama kalinya ada seorang yang menatapnya dengan penuh harap. "Bantu apa, Mbak?" Suara Suro keluar dengan gemetar. "Rumah saya di balik bukit itu, Mas. Bapak dan Ibu sedang sakit. Mereka ingin bertemu dengan pria yang jujur, pria yang hatinya tidak dikotori oleh dunia," bisik wanita itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Kenanga. Kenanga mengulurkan tangannya yang putih. Saat ujung jari mereka bersentuhan, Suro merasakan dingin yang menyakitkan merambat ke lengannya. Dingin yang bukan berasal dari udara, tapi dingin dari tempat di mana matahari tidak pernah sampai. Namun, Kenanga tersenyum. Sebuah senyuman yang begitu manis hingga Suro rela melupakan semua logika di kepalanya. Suro tidak menyadari kejanggalan yang paling nyata. Kaki Kenanga yang tanpa alas itu tidak pernah menginjak daun kering. Dia bergerak tanpa suara kresek sedikit pun, meluncur di atas tanah becek, seolah gravitasi tidak berlaku baginya. Di belakang mereka, di dalam sumur Tirta Asmara yang terlihat tenang, permukaan airnya mulai bergejolak pelan. Dari kegelapan dasarnya, 12 pasang mata mulai menatap ke atas. Leher mereka terjerat rantai besi yang karatan, beradu satu sama lain, menghasilkan suara gemerincing yang tertelan suara malam. Mereka menanti pengantin ke-13 yang akan menggantikan penderitaan mereka di dasar sumur. Suro melangkah, mengikuti lambaian kain putih Kenanga, menembus kabut yang kini mulai berubah warna menjadi abu-abu pekat, menuju sebuah rumah joglo besar yang tiba-tiba berdiri tegak di tengah hutan jati yang seharusnya kosong melompong. Rumah joglo itu berdiri megah di tengah kepungan pohon jati, namun ada yang janggal. Bangunan sebesar itu tidak memiliki lampu teras. Hanya sepasang obor yang apinya berwarna hijau kebiruan, meliuk-liuk tertiup angin gunung, tapi tidak mengeluarkan panas sedikit pun. "Silakan masuk, Mas Suro. Bapak dan Ibu sudah nunggu," bisik Kenanga. Suaranya kini terdengar lebih menggema, seolah-olah dia berbicara dalam ruang kosong yang luas. Suro melangkah melewati ambang pintu jati yang ukirannya menyerupai sulur-sulur tanaman yang saling mencekik. Begitu kakinya menginjak lantai marmer yang dingin, aroma melati tadi mendadak berubah. Sekarang, bau itu bercampur dengan aroma pengap kain tua dan bau sesuatu yang manis, seperti daging yang hampir busuk namun ditutupi wewangian. Di ruang tamu yang luas, duduklah sepasang orang tua di atas kursi kayu berukir. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, seolah hendak menghadiri hajatan besar. Namun pemandangan itu membuat bulu kuduk Suro berdiri tegak. Ayah Kenanga duduk tegak dengan wajah seperti topeng kayu yang dipulas bedak tebal. Matanya tidak pernah berkedip. Di sampingnya, ibunya duduk dengan jari-jari yang sesekali bergerak kaku, seolah ada benang yang menariknya dari langit-langit. "Ini Mas Suro, Pak, Bu,"
pria yang saya ceritakan," kata Kenanga memperkenalkan Suro. Ayah Kenanga perlahan menoleh. Gerakannya patah-patah. Terdengar suara seperti krek, krek, krek dari lehernya. "Suro, jarang sekali ada pria sanggup melangkah sejauh ini tanpa membawa beban dosa di punggungnya." Percakapan itu berlangsung singkat dan dingin. Setelah jamuan jajanan pasar yang tak berani Suro sentuh karena ulat-ulat putih yang menggeliat di baliknya, Kenanga mengajak Suro ke sebuah ruangan di bagian belakang. Ruangan itu hanya disekat oleh kain kelambu tipis berwarna kuning gading. Di dalamnya hanya ada sebuah ranjang kayu tua dan aroma melati yang kini begitu pekat hingga menyesakkan dada. Kenanga duduk di tepi ranjang. Dia mulai melepas selendangnya perlahan. "Mas Suro, malam di gunung ini sangat dingin. Apakah Mas tidak lelah hidup sendirian? Mengurus tanah dan cangkul setiap hari, sementara tidak ada tangan yang membasuh peluhmu?" Kenanga mendekat. Suaranya kini selembut desahan angin. Dia sengaja merapatkan duduknya hingga Suro bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh wanita itu. Kenanga mulai membisikkan kata-kata yang bisa meruntuhkan iman lelaki manapun. Ajakan halus untuk melepaskan seluruh kesepian malam itu di balik kelambu. Suro merasakan darahnya berdesir, namun hatinya berteriak lain. Dia segera menundukkan pandangannya dalam-dalam. Matanya hanya terpaku pada kakinya sendiri yang kotor oleh lumpur sawah. Dia sedikit pun tidak berani melirik bahu Kenanga yang tersingkap atau menatap wajah cantiknya. "Maaf Mbak Kenanga," suara Suro bergetar namun tegas. "Saya ini orang kecil. Saya kesini hanya ingin membantu orang tua Mbak yang katanya sakit. Tidak pantas saya menatap Mbak seperti itu, apalagi berniat yang tidak-tidak. Mbak Kenanga ini wanita terhormat. Jangan rendahkan diri Mbak di depan orang kasar seperti saya." Suro tetap menunduk. Dia memegang erat jemarinya sendiri, merapal doa-doa pendek yang dia hafal sejak kecil. Dia menghargai Kenanga bukan sebagai objek, tapi sebagai manusia yang harus ia lindungi kehormatannya. Tiba-tiba, suasana hening, sangat hening. Kenanga yang tadinya mendekat, kini terdiam. Suro masih tidak berani mendongak, namun dia bisa merasakan atmosfer di ruangan itu berubah. Suasana yang tadinya menggoda dan penuh syahwat mendadak berubah menjadi kaku dan berat. Di luar kelambu, Suro mendengar suara napas yang berat. Bukan napas manusia, tapi suara tarikan napas belasan orang yang sesak. Dari sudut matanya yang tetap menunduk, Suro melihat bayangan-bayangan di lantai. Bayangan ayah dan ibu Kenanga yang berdiri di balik kelambu. Tangan mereka sudah mencengkeram kayu ranjang dengan kuku-kuku hitam yang tajam, siap untuk menerkam Suro jika lelaki itu sedikit saja terjatuh dalam godaan. Namun karena Suro bergeming, bayangan-bayangan itu tampak ragu. Tangan-tangan hitam itu perlahan ditarik kembali. Ada suara geraman rendah yang terdengar seperti kekecewaan dari kegelapan. Kenanga berdiri dari ranjang. Suaranya kini tidak lagi menggoda, melainkan terdengar penuh kepedihan yang teramat sangat. "Kamu benar-benar tidak ingin melihatku, Suro? Bahkan ketika aku menawarkan seluruh duniaku padamu?" Suro menggeleng tanpa mendongak. "Kehormatan Mbak lebih berharga dari keinginan saya. Dan janji saya untuk menolong Bapak Ibu lebih penting dari semua itu." Mendengar itu, Kenanga menarik napas panjang.
Suara gemerincing rantai di bawah lantai marmer meledak dengan keras. Rumah joglo itu bergetar dengan hebat. Dinding-dindingnya mulai retak, dan lukisan di ruang tamu tadi mengeluarkan suara rintian pria yang memilukan. Kenanga menatap Suro dengan tatapan yang sulit diartikan, antara haus akan mangsa dan rasa kasihan yang mulai tumbuh. Dia menyadari satu hal, Suro tidak masuk dalam kriteria 12 pria sebelumnya. Suro tidak bejat, Suro tidak lancung, dan semua itu membuat aturan sumur menjadi kacau. Mas Suro, suara Kenanga kini kembali parau. Kamu harus pergi sekarang, sebelum mereka yang ada di bawah sana memutuskan untuk tidak lagi peduli pada kebaikan hatimu. Suro terjerembab di atas tanah yang becek. Di depannya, tiba-tiba sumur Tirta Asmara kini tampak seperti mulut raksasa yang menganga lebar. Kenanga berdiri di bibir sumur. Separuh wajahnya masih menampakkan kecantikan yang memilukan. Sementara separuhnya lagi telah meluruh menunjukkan luka lama akibat hantaman dasar sumur. 12 hantu pria itu merangkak naik. Gerakan mereka tak lagi seperti manusia. Mereka melata seperti reptil, menyeret rantai besi yang berkarat di leher mereka. Mata mereka putih, kosong dan dipenuhi rasa lapar akan penderitaan orang lain. Bagi mereka, tak peduli Suro baik atau jahat, yang mereka inginkan hanyalah orang ke-13 agar beban kutukan di leher mereka terbagi. Ambil dia, tarik dia. Suara rintian mereka terdengar seperti air mendidih. Tangan-tangan pucat yang licin mulai mencengkeram kaki Suro. Suro pasrah. Ia memejamkan mata dan merapal doa terakhir. Namun saat tubuhnya mulai terseret ke bibir sumur, sebuah sentakan keras menghentikan gerakan para hantu itu. Kenanga menyentak rantai utama di tangannya dengan cukup kuat. "Cukup!" teriak Kenanga. Suaranya menggetarkan pepohonan jati di sekeliling mereka. Kenanga menatap Suro yang masih tersungkur. Matanya yang merah menatap dalam-dalam ke arah Suro. Pria pertama yang menatapnya dengan rasa hormat, bukan dengan syahwat atau ketamakan. 13 hari sebelum pernikahan itu, aku mati membawa dendam pada laki-laki, bisik Kenanga. Suaranya kini terdengar sangat parau dan seram, namun ada nada haru yang tersembunyi. Tapi kamu tidak memiliki aroma busuk mereka. Jika aku mengambilmu, maka akulah yang akan menjadi monster yang sebenarnya. 12 hantu itu menggeram marah. Mereka mencoba meronta, ingin meraih Suro yang hanya berjarak beberapa senti dari lubang sumur. Kenanga dengan segala sisa kekuatannya menahan rantai itu hingga telapak tangannya mengeluarkan asap hitam. "Lari Suro, lari! Jangan pernah menoleh ke belakang," kata Kenanga. Suaranya kini terdengar mengerikan, bergema dari dasar sumur. "Cari kebahagiaanmu dan jangan pernah kembali ke tempat ini." Suro sempat bimbang, namun teriakan parau Kenanga membuatnya bangkit. Ia berlari sekuat tenaga. Di belakangnya suara gemerincing rantai dan teriakan marah 12 hantu pria itu mengejarnya. Ia merasa hawa dingin mencengkeram tengkuknya. Namun Suro terus berlari, mengikuti cahaya subuh yang mulai menyembul di cakrawala timur. Kenanga menatap punggung Suro yang menjauh. Lalu perlahan ia menjatuhkan dirinya kembali ke dalam sumur, menarik paksa ke-12 hantu pria itu bersamanya ke dalam kegelapan yang abadi. Suara air membahana, diikuti kesunyian yang mencekam. Pagi itu Suro ditemukan warga pingsan di jalan setapak, tidak jauh dari pintu masuk desa. Ia selamat meski di pergelangan kakinya terdapat bekas lebam hitam berbentuk jemari tangan yang butuh waktu berbulan-bulan untuk hilang.
Sejak hari itu, sumur Tirta Asmara ditutup total oleh warga desa dengan beton tebal karena airnya tak lagi bening, melainkan berubah menjadi keruh dan berbau karat. Waktu pun berlalu. Suro kembali ke hidupnya yang sederhana. Ia tetap menjadi Suro yang pendiam dan telaten mengurus sawah, yang tetap jujur dalam setiap langkahnya. Setahun kemudian, seorang wanita bernama Arini pindah ke desa Karanggede. Ia bukanlah wanita yang cantik jelita seperti kenanga. Kulitnya kuning langsat karena sering bekerja di bawah terik matahari, dan wajahnya biasa saja. Namun, Arini adalah wanita yang memiliki mata yang teduh. Saat pertama kali bertemu Suro di pasar desa, Arini tidak mengejek kulit legam Suro atau punggungnya yang membungkuk karena beban kerja. Ia justru tertarik pada sorot mata Suro. Sorot mata yang lembut, tulus, dan penuh perlindungan. Singkat cerita, kejujuran Suro akhirnya menemukan pelabuhannya. Mereka menikah secara sederhana tanpa pesta yang mewah. Kehidupan mereka memang tidak bergelimang harta, namun rumah mungil mereka di pinggir desa selalu dipenuhi suara tawa. Suro dikaruniai 3 orang anak yang sehat dan ceria. Setiap malam sebelum tidur, Suro selalu menatap wajah istri dan anak-anaknya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ia menyadari satu hal, keberaniannya untuk tetap menjadi orang baik di malam yang paling gelap dulu telah membawa pada cahaya yang sesungguhnya. Kadang, saat angin Gunung Lawu bertiup kencang di malam Jumat Kliwon, Suro seolah mendengar suara sayup-sayup harum melati dari kejauhan. Namun ia tidak lagi takut. Ia hanya tersenyum pelan, lalu mengeratkan selimut anak-anaknya. Suro telah menemukan pengantin yang sebenarnya, bukan di dasar sumur yang dingin, melainkan di dalam hangatnya pelukan keluarga yang ia cintai. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Makasih buat kalian yang sudah sampai ke detik ini. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Berisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela.